Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Famous Channel for Islamic Youth. Saat ini kita akan berbincang tentang suatu produk. Produk itu erat kaitannya dengan makanan kita, yaitu apa bahan dasarnya? Ya, ini beras. Dan ini beras dari Termas Baron, tepatnya dari Yayasan Al-Hidayah. Kita akan berbicara tentang beras AHA dengan Gus Andi Saputra. Gus, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Neng Lia. Alhamdulillah sehat ya dengan inovasi Oh beras-berasnya. harus terus berinovasi. Harus terus berinovasi. Gus, ini awalnya gimana sih? Usahanya sudah berapa lama sih beras AHA ini? Jadi ini usaha beras itu sudah sekitar 3 tahunan. Jadi Oh, memang dari iya. yayasan itu memang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia. Oh, artinya Nah, sudah ada lahan sawahnya gitu ya ya? sawah ada kurang lebih 2,5 hektar. Alhamdulillah. Jadi di sana potensinya ada 25 tonan lah ya. Jadi kalau dihitung itu bisa diproduksi oleh santri sendiri. Jadi nanti memang tujuannya adalah untuk pemberdayaan ekonomi yayasan dan juga masyarakat iya, sekitar. iya. Oh iya iya iya, alhamdulillah. Dan ini apa ya, berasnya itu diberi nama AHA. Ini bisa apa ya, pemirsa bisa tahu apa sih kok nama merek berasnya ini kok AHA? Ada apa di balik nama AHA? AHA ini kenapa Gus? Jadi AHA ini sebetulnya adalah singkatan ya. Jadi Iya. AHA itu adalah anak hebat Al-Hidayah. Divisi Anak. singkat AHA. Oh, anak hebat Al-Hidayah Iya. disingkat AHA. menjadi AHA, tertuang dalam merek produk beras yang Betul. kita konsumsi Betul. sehari-hari. Sebetulnya ini juga karya anak-anak sendiri ya. Jadi Oh, sebetulnya iya. yang pasti sebetulnya anak-anak. Cuman kebetulan yang melakukan ini kan sudah lulus. Jadi terus selalu berganti terus kan anak-anak itu. Oh, berarti anu ya, regenerasi Regenerasi terus. Jadi Oh, memang iya, kita iya, iya. ajarkan selain pendidikan di madrasah juga untuk wirausaha atau entrepreneur ya. Jadi apa yang dimiliki potensi di yayasan dan juga sumber daya manusia di santriwatinya itu kita kembangkan. Jadi mereka nggak boleh hanya belajar saja, tapi juga harus berwirausaha. Oh, bagaimana Cuman- nanti lulusnya menjadi entrepreneur Iya gitu ya? betul. Kalau dicegah untuk menjadi kuliah lagi kan ya sayang, kasihan Iya, juga. iya, iya. Atau mau bekerja kasihan. Jadi memang kita beri kebebasan setelah mereka belajar berwirausaha itu boleh mau ikut mengembangkan lagi atau mengembangkan usaha ini atau di dunianya mereka sendiri juga boleh. Jadi seperti itu. Oh, iya, iya. Ini gini Gus, ini dari desain ini siapa ini yang merancang ini? Apa ada tim khususnya dalam merancang desain kemasan produk ini? Jadi di Yayasan Al-Hidayah itu kan ada beberapa bidang ya, bidang keagamaan, pendidikan, ekonomi dan SDM ya. Jadi saya sendiri di bidang ekonomi ada timnya ya, ada Gus Faza dan Gus Nova itu. Ya, Jadi ya. memang kita desain sedemikian rupa. Jadi memang prosesnya panjang. Dulu ada desain pertama nggak seperti ini. Jadi iya. warnanya masih hitam sama oranye, terus iya. hanya padi saja, terus ada kata-katanya gitu. Jadi memang untuk bersedekah ya. Jadi memang sesuai motonya dari awal itu kita ini motonya adalah berbelanja sambil bersedekah. Oh, maksudnya gimana? Berbelanja sambil bersedekah Ya, itu? itulah yang mau saya sampaikan juga yang perlu diketahui oleh iya, iya. anak-anak dan juga guru-guru dan masyarakat. Jadi Menarik pemirsa ya. salah satu keunggulan dari beras kita ini beda dengan beras yang ada pada umumnya. Iya, iya, iya. Kalau beras pasti kita tahu ya, beras semuanya banyak macamnya dan harganya macam-macam. Iya. Tapi beras kita ini kenapa beda? Karena kita ini ada selain functional benefit ada emotional benefitnya. Jadi nggak hanya sekedar beras. Jadi Anda beli ini itu nanti hasilnya akan disedekahkan kepada yang berhak. Entah itu anak yatim ataupun yang jumbo atau yang nggak mampu, itu nanti akan kita arahkan ke sana. Jadi yayasan ini hanya 40% saja. Jadi 60%-nya itu akan kita serahkan. Oh, luar biasa ini. Pemirsa, jika Anda mengkonsumsi beras AHA, jangan khawatir, Anda sudah bersedekah membantu kaum yang mendapatkan haknya ya Gus ya, betul sekali. melalui membeli, mensupport dari beras AHA kayak gitu. Nah, ini kemasannya ada berapa kemasan per pack gitu?
Yang ini Gus, yang Ya. ini. Ini 5 kilo. 5 kilo. Jadi 5 kilo. Ya, terus yang Yang sampingnya? sampingnya ini ada 2,7, 2,8 sama 3 kilo. Sama ada ini. Sama. Sama. 27, 28, 3 kilo. Kalau yang 5 kilo ini pemirsa pasti juga ingin tahu harganya berapa. Jadi harganya sebetulnya itu kita nggak mematok harga pastinya. Iya. Karena kita menyesuaikan dengan pasaran misalnya. Jadi fluktuatif gitu. Fluktuatif, betul. Jadi Iya. kalau misalnya 60 nih sekarang nih. 60 itu nanti sebetulnya terserah mau dibeli 60 atau lebih dari 60 monggo silakan karena tujuannya kan nanti untuk sedekah. Oh, gitu. Jadi tapi untuk karena pembelajaran wirausaha anak-anak kadang juga kita harganya kita samakan dengan warga sekitar. Warga sekitar. Seperti Iya. itu. Jadi pada umumnya. Berarti sekitaran 60 ya, 5 Ya. 5 kilo ya. 60. Jadi masyarakat biar tidak bingung, ini harganya 5 kilo 60.000. Berarti 1 kilonya jatuh 12.000. Ya. Itu Nah. untuk yang di premium ya. Jadi Di ada yang premium. keras medium, ada premium Oh, juga. ada Ya. level-levelnya Jadi ternyata. memang raw materialnya ini macam-macam. Ada yang dari beras serang, ada yang beramu, tergantung kebutuhan. Apa Seperti yang itu. membedakan antara premium dan medium? Medium. Jadi yang medium ini biasanya untuk beras zakat dan untuk konsumsi. Begitu. Jadi umumnya yang sewu kalau beras zakat itu kadang-kadang kan kurang pas ya atau kurang layak. Meskipun ada juga yang membeli dengan yang bagus dibuat untuk zakat. Tapi Gitu. insya Allah yang beras AH ini itu standarnya adalah medium. Oh, standarnya Jadi medium. menengah ke atas. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya beli zakat beras AH ini itu nanti kualitasnya bukan yang di bawah rata-rata. Artinya tidak mengecewakan Tidak pemirsa mengecewakan, kayak gitu. seperti Nah, itu. ini berbicara tentang produksi. Berapa kadar airnya? Biar kalau kita tahu kadar airnya itu tidak terlalu kadar airnya tidak terlalu tinggi, itu kan beras itu tidak akan pecah Ya, ya. betul. Nah, ini berapa kadar Jadi kita airnya? ada standar ya. Jadi kadar airnya maksimal 65% dan peratus juga maksimal 20, toleransi 2 derajat seperti itu. Jadi kita standarkan suhu ruangan, suhu sekitar ya. Jadi memang sangat pengaruh sekali kalau kita kita nggak sesuai standar itu nanti akan muncul kutu atau jamur dan lain-lainnya. Karena jamur dan kutu itu kan di atas 22 dia bisa tumbuh. Oh, iya. Ini Sama di berarti atas 65% dia bisa tumbuh. berapa bulan ini bisa bertahan dalam kemasan packing seperti Packing ini? seperti ini. Jadi untuk beras sendiri sebetulnya 1 tahun pun bisa. Cuman kan kita nggak mungkin sampai nyetok 1 tahun. Iya. Jarang. Jadi Harus hampir fresh ya. fresh. Kayak gitu. Begitu kita dari slab langsung kita proses, langsung kita jual. Jadi sampai 3 bulan lah, 3 bulan 6 bulan maksimal. Berarti itu Nggak sampai 3 bulan harus habis pokoknya. itu berarti melibatkan masyarakat ya, misalkan dari segi panen di sawah, Mm-mm. bagaimana terus merontokkan padi di mesin, menjemur padi, Nah ini menggiling yang padi menarik. itu melibatkan masyarakat atau cuma siswa dari Al-Hidayah? Karena ini prosesnya panjang betul, ya, Gus betul. ya. Gitu. Jadi prosesnya cukup panjang dan karena anak-anak juga pasti sibuk dengan sekolah ya. Iya. Jadi kita nggak bisa mengganggu waktunya. Jadi beberapa memang kita bekerja sama dengan masyarakat warga sekitar. masyarakat Karena sekitar. tujuan kita nggak hanya untuk meningkatkan ekonomi yayasan dan memberi pelajaran entrepreneur kepada santri-santri atau siswa-siswi kita, tapi juga meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi siapapun warga sekitar itu kalau punya beras itu bisa disuplai ke kita. Oh, Yang penting sesuai begitu. standar kita oh, ya. iya, Seperti iya. itu. Berarti standar kadar Iya. airnya seperti itu. Berarti Betul. ada Jadi lab link-link pengujinya beberapa ya ada internal di Aliyah, di Al-Hidayah ada sendiri timnya nanti yang menjadi QC-nya juga. Jadi dari QC dan QA nanti kita atur sendiri sesuai standar kita, baru akan kita proses seperti itu. Oh, iya, Jadi iya. memang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi yayasan dan juga warga sekitar. Jadi warga seperti itu. sekitar. Ya Jadi nggak begitulah. hanya di yayasan. Iya, membangun ekonomi. Jadi kita memang harus mengintegrasikan diri dalam kesejahteraan ekonomi bangsa ya, dengan merangkul saudara kita yang Betul. ada di sekitar kita Ya, ya, gitu. harapan kami sih memang lumbung padi itu bisa hidup lagi gitu loh. Oh, Jadi iya. kalau lumbung padi hidup itu insya Allah kita nggak akan perlu impor beras lagi Iya. sebetulnya. Kita itu sumber daya alam kita tuh banyak, Betul. tapi kita juga harus bagaimana mengelola kembali. Iya. Sehingga apa? Kita meminimalisir untuk impor ya Impor, tentang pangan betul. kita gitu kan.
Ya, apalagi kita tuh terkenal sebagai negara yang agraris. Ya, agraris. Gitu. Ya, ini memang harus kreatif karena saat ini memang sumber daya kita tuh harus menuju pada sumber daya inovasi kayak gitu. Nah, ini Gus, bagaimana tentang perizinan PERT-nya, sertifikat halalnya gini, karena ini terkait pada proses yang akan jadi makanan gitu. Bagaimana ini PERT-nya? Untuk izinnya kita masih tetap daftar resmi ya, karena dengan OSS pasti kita izin ke situ, kita buatkan NPWP-nya sekalian, dan untuk PERT kita masih dengan warga karena memang kerjasama dengan warga juga. Jadi sebetulnya banyak di Termas itu pengusaha beras ya, pengusaha beras, dan memang itu yang kita ajak kerjasama. Bahkan sampai luar kota juga sebetulnya. Oh, alhamdulillah, luar biasa nih semangatnya. Oke, sekarang begini Gus, apa marketingnya Gus, dari segi marketing bagaimana? Apakah Anda juga memanfaatkan digital marketing selain konvensional? Betul sekali. Jadi memang sekarang sudah zamannya industri 4.0 ya, jadi kita harus semuanya harus digital, termasuk pembayarannya dan penjualannya. Jadi kita jual ini enggak hanya di toko-toko, memanfaatkan toko-toko di sekitar, ataupun di lembaga-lembaga kita enggak. Jadi ada beberapa toko di Nganjuk, terus di Jombang, di Malang, dan juga di platform e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia sampai GrabMart. Oh, sampai. Jadi GrabMart kita juga ada MOU juga. Sama ya. MOU juga. Cuman tahu sendiri lah kalau di e-commerce itu cukup tinggi ya. Jadi jadi mereka mengambilnya cukup tinggi sampai berapa? 10% atau kalau nggak salah. Jadi yang akhirnya nanti ketemunya harganya lebih tinggi. Oh iya, anu ya, beratnya di konsumen ya. Betul, nantinya ya, betul. Kayak gitu. Itu ya, tapi memang memudahkan ya, memudahkan konsumen untuk belanja atau mau belanja, membeli dimanapun dia berada, langsung dikirim sampai rumah bisa. Tapi kan kalau dihitung-hitung dengan harga segitu, dengan lebih tinggi itu kan konsumen tinggal menikmati di rumah, itu kan sama saja. Memudahkan. Iya, betul. Memudahkan karena masyarakat kita pun juga semakin cerdas kayak gitu. Nah, berarti di market-market kayak minimarket yang ada di Kabupaten Nganjuk ini sudah banyak Gus yang untuk masuk? Di Nganjuk di toko sekitar dan juga di lembaga-lembaga saja, masih di lembaga saja. Ya. Ini bagaimana produksinya dalam sehari, berapa kuintal? Jadi kita per batch ya, kadang per project. Kita ada pilot project seperti itu. Jadi memang kita nggak nyetok, jadi memang harus fresh. Berasnya ini begitu diseleb harus dijual, nggak kita simpan lama-lama. Untuk menjaga kualitas ya tentunya. Dan ini beras ini kita proses, kita kemas sendiri, itu nanti langsung kita jual ya di toko-toko dan dikemas sendiri sama anak-anak, mulai dari packingnya sampai penjualannya sendiri. Termasuk di tahun ini ada juga program entrepreneur ya. Jadi kemarin program wirausaha di Aliyah itu juga mereka diajari untuk mengemas sendiri, memproduksi sendiri, dan dijual sendiri. Tapi hasilnya tetap nanti untuk yayasan, dan 60%-nya untuk kita sedekahkan. Jadi memang sesuai moto tetap kita berbelanja sambil bersedekah. Jadi kita jual ini nanti sebagian hasilnya, keuntungannya itu kita berikan kepada yang berhak. Seperti itu. Iya. Berarti ada tempat penyaluran zakat tersendiri. Ada. Gitu ya. Apalagi di Al-Hidayah juga termasuk Lazis ya, termasuk Lazis no. Iya. Oke. Semangat untuk Al-Hidayah gitu. Ini apa ya, Al-Hidayah ini selain yang saya tahu ini kan banyak usahanya ya. Kan ini kan kita memang fokus pembicaraan kita pada beras. Boleh kasih sedikit bocoran usaha lainnya selain beras apa aja? Banyak sih ya, di teman-teman kita ada yang kopi, ada yang kopi, ada yang teh, ada yang baju dan macam-macam ya. Seperti itu. Tapi memang intinya kita mendidik anak ini supaya bisa berwirausaha, apapun jiwanya dia atau sunya dia yang dia minati, itu yang penting dia harus bisa berkembang. Harus bisa. Berarti apa anak-anak Al-Hidayah juga diajak terjun ke sawah? Oh enggak. Ya kalau misalnya terjun ke sawah pasti agak berat ya. Tapi di proses produksinya itu diterjunkan langsung. Jadi mereka belajar memproduksi sendiri. Jadi mereka timbang sendiri, mereka packing sendiri. Jadi sampai penjualan sendiri itu mereka semuanya. Membakar semangatnya para santri Al-Hidayah Termas Baron ini cukup inspirasi ya untuk
Al Hidayah itu ya, mendidik siswa-siswanya itu untuk menjadi entrepreneur. Ya, Nah, betul. ini adalah ini salah satu master pitch produknya. Ya, betul sekali. Jadi Oke. memang sesuai namanya AHA ya, anak hebat Al Hidayah. Jadi harapannya alumni Al Hidayah itu juga sehebat lulusannya ya. Oh, banyak loh alumni Al Hidayah yang lulusannya itu menjadi entrepreneur kayak gitu. Dan nggak harus ini kan hanya sekedar contoh skala skala kecil ya sebetulnya. Jadi hanya wirausaha skala kecil, beras ini contohnya bisa dikembangkan dengan produk lainnya itu. Iya. Nanti melebarkan sayap istilahnya seperti itu. Aturan bisnis kan di mana Anda menemukan kebutuhan, Anda harus bisa memenuhinya. Jadi di mana Anda menginginkan kebutuhan, Anda harus menemukan kebutuhan dan Anda harus bisa memenuhinya. Itu aturan bisnis yang pertama sih. Iya, itu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi mendapatkan untung sebanyak-banyaknya juga. Nah, Oke. Dan ini Gus, ketika bagaimana ya cara Anda dalam marketing produk AHA ini agar lebih dikenal di masyarakat, itu bagaimana langkahnya ini? Jadi untuk masyarakat supaya lebih mengenal itu kita lewat IG juga, lewat grup WhatsApp juga, dan grup-grup di lembaga-lembaga, termasuk sampai di forum jual beli NU ya, itu kan ada juga. Oh, ada ya. Itu kan saya masukkan juga. NU punya marketplace ya ternyata. Nggak tahu kalau di Jombang itu saya masukkan. Oh, ada ya. Oh, ya nggak apa-apa. Namanya marketplace itu bisa di mana aja kok ya, kayak gitu. Yang penting kan produk kita laku kayak gitu kan. Jadi termasuk di toko-toko itu seperti di sebelahnya Pondok Mualimat di Jombang, di Cukir itu juga saya masukkan juga, di Bareng. Ya pokoknya toko-toko yang bekerja sama dengan kita, ya kita siap untuk suplai memang. Gini Gus, biasanya kan kita, ini kan tadi Anda menjual fresh. Produk jadi langsung Anda jual. Betul. Itu lakunya cepat apa enggak itu kalau beras itu? Alhamdulillah. Jadi malah kita itu sebetulnya sedikit sekali kita, nggak seperti orang yang produksi lainnya, mungkin setiap hari produksi. Kita kita hanya beberapa batch saja, tapi langsung habis. Jadi seperti ini kita 3 tahun terakhir ya sedikit ya, mungkin hanya sekitar 6 tonan. Jadi sekali project itu bisa 2 ton, 3 ton. Banyak kalau yang mengerjakan anak MA Al Hidayah, ukuran anak-anak sudah itu suatu proyek yang luar biasa. Jadi awalnya pilot projectnya malah 1 ton. Saya pikir 1 ton sudah bisa cukup lah selesai. Ternyata kok kebutuhan itu meningkat. Akhirnya kita tambahkan, kita naikkan produksinya sampai 2 ton. Terus di tahun berikutnya loh kok malah nambah lagi, kita tambah lagi 4 ton seperti itu. Jadi memang naik. Namanya kalau memang berbisnis kebutuhan pokok itu memang suatu hal yang urgent ya pemirsa ya, yang memang dibutuhkan kayak gitu. Nah ini walaupun kadang kita untung sedikit di beras, tapi kan cash flow itu kan berjalan terus ya gitu. Itu enaknya di beras itu ya. Gitu kan. Dan kita juga memang belajar mandiri, termasuk di bidang ekonomi yayasan ini memang saya nggak mau kita tergantung. Seperti BUMN itu kan minta anggaran terus di APBN kan ya. Kalau kita enggak, kita ada dana dari yayasan, ya itu yang akan kita kelola. Gitu. Harapannya kita bisa memberikan sumbangsih kepada yayasan seperti itu, dan juga warga tentunya. Iya, ada kontribusi. Berarti pemirsa, ini ada erat kaitannya dengan CSR, Corporate Social Responsibility, seperti itu ya. Oke. Ini Gus, harapan Anda ini untuk kedepannya, untuk beras AHA ini bagaimana? Harapan kedepannya untuk inovasinya ini bagaimana? Harapannya sih semua orang bisa menghidupkan lagi lumbung padi ya. Zaman dulu itu saya yakin zaman kecil kita ada, dan sekarang sudah anak zaman now mungkin nggak tahu ya kalau dulu ada lumbung padi. Padahal itu sangat bermanfaat sekali buat warga kita ya, warga Indonesia. Kalau misalnya kita berdaulat menghidupkan lumbung padi, kita nggak perlu impor padi, kita beli produk sendiri, apalagi UMKM ini hasil karya anak negeri ya, itu insya Allah ya akan hidup, kita nggak akan susah gitu, nggak repot-repot harus ngutang kemana-mana ya. Potensi kan sumber daya alam Indonesia ada, gitu ya, dengan dikompletkan sumber daya manusia yang mengarah pada sumber daya inovasi kayak gitu. Bahkan mungkin jenengan pernah dengar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah
petani adalah penolong negeri. Itu pernah di Suara Islam kalau nggak salah. Iya. Dulu di berita itu di sebuah surat kabar. Jadi beliau mengatakan bahwa petani adalah penolong negeri. Jadi berarti kalau kita bisa mengelola sumber daya alam khususnya padi ini untuk beras ini untuk kebutuhan pokok, itu insya Allah bisa memakmurkan warga kita, rakyat kita. Otomatis ekonomi akan berputar. Jadi nggak hanya di yayasan saja, tetapi di warga kita, masyarakat kita, insya Allah seperti itu. Ini akan membantu, artinya kita akan membantu mengintegrasikan diri dalam kesejahteraan ekonomi bangsa. Oh ya Gus, ini bagaimana masyarakat ketika ingin membeli beras Al-Hidayah itu di mana masyarakat? Misalkan secara konvensional, secara beli langsung itu di mana mendapatkannya? Mungkin bisa Anda tunjukkan di bawah sini enggak ya, kamera. Oh, di kamera. Jadi di kamera di Al-Hidayah sendiri itu bisa menghubungi Al-Hidayah Official Store di Yayasan Al-Hidayah Termas atau di Maida atau Al-Hidayah Termas. Itu Termas. Di kooperasinya ada atau di Al-Hidayah Official Store-nya atau di toko-toko terdekat di Termas ya, seperti itu. Oke, berarti ada ketika masyarakat ingin mendapatkan langsung dari sumbernya tentang beras AHA, bisa datang di Koperasi Al-Hidayah Termas Baron Kabupaten Nganjuk. Dan di situ bisa bertemu Ibu Suniah Wahibah ya. Betul sekali. Oke, terima kasih. Gus, ini perbincangan kita menarik dan oh ya, saya belum tanya nih, perlu sertifikat halal nggak? Ini, boleh. Ya. Tapi insya Allah ya saya yakin pasti halal lah kalau beras. Ya tapi kan ya harus ada legalitasnya gitu kan. Iya. Ini berarti Anda perlu perjuangan untuk mendapatkan sertifikat halal ya gitu ya. Betul. Pemirsa, ini nanti akan mengarah untuk sertifikat halal karena sertifikat halal itu didapatnya adalah gratis dan juga mudah. Nanti teman-teman dari pihak penyuluh produk halal insya Allah akan membantu. Tetap semangat, nanti kita akan mengarah harapan dari Ibu Gubernur kita. Next kita akan menjadi sentra produk halal. Jadi untuk menambah kepercayaan terhadap masyarakat seperti itu. Nah, pemirsa, dari sini kita tahu ketahanan pangan itu salah satunya ada di petani. Dan bagaimana mengembalikan Indonesia menjadi lumbung padi lagi ya Gus ya. Siapa lagi kalau nggak kita yang memulainya hari ini, karena Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah dawuhnya bahwa petani adalah penolong negeri. Petani adalah penolong negeri. Salah satu ketahanan pangan Indonesia ada di ladang, ada di sawah melalui petani. Semoga petani Indonesia makmur ya. Harapannya kita harus saling mensupport produk-produk yang ada di dalam negeri ini, mengembalikan Indonesia menjadi negeri yang agribisnis dari awal dari diri kita. Terima kasih Gus Andi Saputra atas rawuhipun di studio. Semoga ini memberikan informasi ya untuk masyarakat bahwa ini adalah beras Al-Hidayah, ada kemasan premium dan juga medium, semuanya berkualitas. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.